Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan kami di acara IMPLS 2021. Gak kerasa ya kita udah memasuki hari ketiga nih teman-teman. Dan di hari ketiga ini kita masih ada acara MPLS yang gak kalah seru juga di hari pertama atau hari kedua. Nih Benar Kang, banget. di hari ketiga ini sebelum kita mulai kita harus cek jargon dulu nih Kang. Bener. Selalu harus cek jargon. Sok. Yuk. Ngenes 2021. New Generation, New Spirit. Yeay. Kita ready berarti hari ketiga ya. Ready banget harus. Nah di hari ketiga ini bakal ada apa sih Kang acara pertamanya? Kita mulai aja nih. Jadi acara yang pertama adalah penyampaian materi tentang perpustakaan digital dan etis bermedia digital oleh Bapak Bangkit. Wow. Ini adalah materi yang sangat milenial di generasi sekarang karena ini adalah kebutuhan untuk kita semua di masa pandemi ini. Semua bidang itu dilarikan ke media digital. Jadi ini penting banget nih materinya. Yuk kita sama-sama simak aja yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat. Selamat pagi siswa baru SMAN 1 Cirwas. Yang paling pertama akan saya ucapkan selamat datang di SMAN 1 Cirwas. Tidak dapat dipungkiri kalian merupakan siswa pilihan yang telah berhasil bersaing mungkin dari sekitar ribuan pendaftar ke SMA ini, dan kalian lagi-lagi dinyatakan berhasil menjadi siswa SMA 1 Cirwas. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat belajar di SMA 1 Cirwas dan selamat datang di SMAN 1 Cirwas. Baik, siswa hebat sekalian, pertama saya akan perkenalan dulu ya, perkenalan diri. Nama saya Bangkit Chandra Maulana, sarjana pendidikan. Biasa dipanggil dengan Pak Bangkit. Saya mengajar sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian mendapatkan amanah tambahan sebagai Kepala Perpustakaan SMAN 1 Cirwas. Itu perkenalannya cukup, mungkin sekian, hanya kita langsung ke materi saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau ingin bercerita lebih tepatnya tentang perpustakaan. Ya, mungkin kalian juga bertanya-tanya, selama masa pandemi ini apakah perpustakaan di sekolah itu masih ada? Ya, mungkin karena kalian sudah kurang lebih 2 tahun ya, hampir 2 tahun belajar di rumah dan mungkin sudah lupa terhadap perpustakaan ya. Jadi akan saya jelaskan bagaimana perpustakaan ini selama masa pandemi, bagaimana layanannya, pokoknya tentang perpustakaan. Apa itu, dan juga saya akan menjelaskan perpustakaan digital. Ya, ini salah satu mungkin layanan. Jadi kalian harus bangga masuk sebagai siswa SMA 1 Cirwas karena di SMA 1 Cirwas itu ada namanya perpustakaan digital. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, tadi perkenalan diri sudah, sekarang kita perkenalan ke perpustakaan. Mungkin dari SD kalian sudah sering mendengar apa itu perpustakaan. Ini akan saya jelaskan kembali. Jadi perpustakaan itu adalah sebuah instansi atau lembaga unit khusus ya, dalam hal ini di lembaga sekolah yang mengolah karya rekam dan karya cetak. Sekali lagi, karya rekam dan karya cetak. Jadi perpustakaan itu tidak melulu tentang buku, karya cetak saja, tidak. Di perpustakaan itu juga mengolah karya rekam. Bisa berbentuk audio ataupun video. Itu dikelola oleh perpustakaan, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, buku itu bentuknya sudah bukan lagi fisik kan, bentuknya sudah berubah menjadi digital. Di SMA 1 Cirwas itu kita mempunyai perpustakaan, ya. Perpustakaan yang bisa dibilang fasilitasnya juga sudah mumpuni untuk SMA, bahkan di Kabupaten Serang juga sudah bisa dikatakan mumpuni gitu ya.
Jadi kalian kalau masuk dari gerbang SMA itu langsung belok kiri, kalian melihat kantin. Nah, di sebelah kantin itu ada namanya Perpustakaan SMAN 1 Cirwas. Posisinya depan tapi ya di sebelah kiri lah, tidak mojok-mojok amat gitu ya. Di Perpustakaan SMA Cirwas itu beranggotakan dikelola oleh 3 orang. Pertama saya sendiri sebagai kepala perpustakaan, lalu ada namanya Ibu Emius M, sarjana sosial, dan juga ada Pak Amul Husni. Ya, saya dibantu oleh Bu Emi dan Pak Amul di perpustakaan. Nah, jika di masa sebelum pandemi, di masa pembelajaran seperti biasa, perpustakaan SMA 1 Cirwas itu membantu sebagai tempat membantu siswa untuk belajar. Artinya untuk diskusi bisa, meminjam buku bisa. Tapi karena di masa pandemi seperti ini, semua layanan berubah total, kita harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik, jadi di masa pandemi COVID-19 ini, di masa BDR, belajar dari rumah, Perpustakaan SMA 1 Cirwas juga sudah membentuk beberapa juknis atau lebih tepatnya beberapa standar pelayanan, ya, standar pelayanan untuk namanya perpustakaan digital. Kita bahas satu persatu. Pertama, siswa itu biasanya membutuhkan buku pelajaran, ya kan? Buku pelajaran. Jika di masa normal, kalian bisa bebas minjam buku pelajaran ke perpustakaan, dikembalikan lagi. Tapi sekarang itu tidak bisa. Lalu kami mempunyai strategi agar bagaimana caranya kalian bisa mempunyai buku pelajaran. Yang pertama, untuk buku pelajaran sendiri, untuk buku yang bentuknya fisik, itu kami di perpustakaan sekarang sedang melakukan merekap data, mengolah data, yang intinya nanti insya Allah kami usahakan satu siswa akan memegang 1 buku per 1 pelajaran. Jadi jika ada 12 mapel, kami usahakan setiap siswa akan memegang 12 buku. Sekarang yang kita pikirkan adalah sedang merancang strategi bagaimana agar buku ini bisa sampai ke kalian, karena kita juga kan sedang di masa PPKM darurat ya, artinya mobilitas pun terbatas. Ini sedang kita pikirkan. Tapi untuk rencana kesana itu sudah ada. Ya, Pak, pertanyaannya gini, Pak, apakah sekolah sudah mempunyai buku sebanyak itu? 1 siswa, 1 buku, 1 mapel. Jadi begini, kita akui bahwa ada buku mata pelajaran yang sudah bisa mengcover seluruh siswa. Ada. Tapi ada juga buku mata pelajaran yang belum bisa mengcover seluruh siswa. Tapi minimalnya jika di 1 mapel tersebut belum bisa mengcover seluruh siswa, 1 buku tidak dipinjamkan ke banyak siswa, tidak. Minimal 1 buku, ya, 1 buku itu dimiliki atau dipinjamkan kepada 2 siswa. Ya. Kalau di pembelajaran seperti pembelajaran normal itu kan biasanya satu meja kan 2 siswa. Jadi 1 meja itu biasanya 1 buku. Ya, itu jika buku tersebut tidak bisa mengcover. Ya, memang ada beberapa mata pelajaran yang bukunya belum bisa kita cover kepada seluruh siswa. Jadi jangan khawatir, jangan beranggapan 1 buku ini untuk 15 siswa, tidak. Kita akan membuat standar 1 buku itu minimal ya, atau bisa dibilang maksimal dimiliki oleh 2 siswa, dipinjamkan kepada 2 siswa. Jadi lebih mudah, misalkan Senin bukunya dipegang si A, bisa jadi nanti hari Rabunya dipinjamkan ke si B gitu. Itu untuk buku fisik mata pelajaran. Jadi itu tidak lagi kalian meminjam, tidak. Justru kami akan berupaya siswa wajib memiliki buku pelajaran. Ya. Jadi ya kita doakan saja, mudah-mudahan tim di perpustakaan bisa selalu dengan memberikan kesehatan, jadi bisa terus mengolah. Sampai hari ini mengolah data tetap terus dilakukan gitu ya. Dan mudah-mudahan SMA kita juga bisa kedepannya mengcover seluruh siswa gitu. Karena memang masih ada beberapa mata pelajaran yang belum bisa kita cover untuk seluruh siswa gitu ya, kuantitasnya. Nah, kita juga mempunyai rencana cadangan, artinya jika di buku mata pelajaran tersebut kalian misalkan, oh kurang menarik nih di buku mata pelajaran gitu ya, ataupun kalian merupakan siswa yang punya karakteristik menyukai pembelajaran atau membaca buku daring. Jadi Direktorat SMA
Kementerian Pendidikan itu telah menerbitkan modul, namanya modul digital. Modul itu bisa dibilang hampir mirip dengan buku pelajaran tapi bedanya ringkasannya. Nah biasanya kalian tuh siswa tuh lebih senang baca ringkasan ya dibanding baca penjelasan gitu. Nah itu sudah ada modulnya. Tapi permasalahannya kan sekarang kalian bingung, di mana kita bisa mendapatkan modul kan? Nah perpustakaan SMA 1 Cirwas telah meluncing ya modul pembelajaran ini tahun kemarin, tahun 2020 ya. Jadi kami telah mendownload, telah mengunduh seluruh modul pembelajaran SMA dari website Direktorat SMA. Lalu kita sudah kita sortir per mata pelajaran, per kelas, bahkan per bab. Jadi kalian tinggal buka di website namanya perpus.sman1cirwas.sch.id _ e-modul pelajaran. Pokoknya kalian buka saja di web SMA 1 Cirwas, nanti ada perpustakaan. Atau enggak nanti akan dimunculkan nih linknya ya di video. Jadi melalui web tersebut kalian bisa mendownload modul-modul pembelajaran yang telah kami olah, artinya telah kami sortir berdasarkan per mata pelajaran, per kelas, bahkan per bab ya, per KD. Jadi misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, KD puisi, sudah kalian tinggal buka websitenya, pilih kelas 10 misalnya, pilih kelas 10, pilih mata pelajaran bahasa Indonesia, tinggal cari mana nih bab tentang puisi, gitu ya. Jadi itu untuk layanan pendukung pembelajaran buku pelajaran ya. Untuk pembelajarannya 2, secara offline nanti insya Allah akan dibagikan, akan dipinjamkan buku pelajaran secara fisik. Secara online-nya sudah kami siapkan modul pembelajaran digital. Kita lanjut, Pak, bagaimana kalau membaca buku-buku yang non pelajaran Pak, seperti novel? Baik, jadi pasti kalian muncul pertanyaan, Pak, kalau untuk saya mendapatkan buku fiksi seperti novel, cerpen, ataupun buku non fiksi seperti misalkan buku tentang planet, buku tentang saham, buku tentang sulap, buku tentang resep masakan, itu bagaimana Pak? Nah tenang saja. Kita di perpustakaan sudah menyediakan layanan tersebut. Jadi gini, saya ingin coba bertanya kepada siswa hebat, coba tunjukkan kepada saya alamat, lokasi, saya sebut merek nih, lokasi toko buku yang bisa dibilang lengkap, yang bernama Gramedia Digital di Kabupaten Serang atau Kota Serang. Coba tunjukkan di mana alamatnya, saya pengen tahu. Pasti kalian tidak bisa menunjukkan, karena di Kabupaten Serang dan di Kota Serang itu belum ada yang namanya toko buku Gramedia Digital ya. Nah inilah alasan mengapa saya mengucapkan selamat kepada siswa hebat yang telah diterima di SMA 1 Cirwas. Kalian mendapatkan layanan atau fasilitas yang bisa dibilang ini fasilitas yang menarik ya. Jadi saya cerita terlebih dahulu. SMA 1 Cirwas itu telah bekerja sama dengan Gramedia Digital pada tahun 2019. Buah dari kerjasama tersebut, kini SMA 1 Cirwas telah memiliki namanya Smart Library, ya, atau perpustakaan pintar. Maksudnya apa? Jadi di aplikasi tersebut seluruh keluarga besar SMA 1 Cirwas, artinya Dewan Guru, staf TU, dan seluruh siswa yang masih aktif di SMA 1 Cirwas punya hak atau punya fasilitas untuk mengakses, membaca kurang lebih kita mempunyai 300 lebih judul ya. Judul bukan jumlah bukunya. Karena kalau satu judul bisa terdiri dari 2 judul. Saya ulangi, satu judul bisa terdiri dari 2 buku, 3 buku. Jadi kita mempunyai kurang lebih 300 lebih judul buku digital yang merupakan naungan dari Gramedia atau terbitan dari Gramedia. Yang kualitasnya sudah tidak kita ragukan lagi ya kalau untuk Gramedia ya di bidang buku. Nah itu kalian bisa nikmati tuh bukunya ya. Dan kami juga di Instagram perpustakaan biasanya akan mempublish siapa siswa di dalam 1 bulan tersebut pembaca paling lama. Itu ketahuan ketika akan membaca 1 bulan tersebut 2 jam, itu ketahuan akan kita publish. Biasanya 3 besar siswa pembaca terlama di aplikasi Smart Library itu akan kita publish di akun
perpustakaan SMA 1 Cirwas di Instagram. Di sini juga akan di-repost oleh akun SMA 1 Cirwas gitu ya. Jadi kalian bisa ketahuan siapa nih siswa dari ribuan siswa SMA 1 Cirwas yang memang pembaca buku terbanyak nih durasinya. Begitu ya. Nah, selanjutnya juga akan dipublish setiap bulan itu mana buku-buku yang populer gitu ya. Yang biasanya lebih banyak diminati. Bagaimana cara mengaksesnya Pak? Nanti kalian tenang saja, kalian akan mendapatkan kelas terlebih dahulu. Misalkan si A kelas 10 IPA 2. Ketika kalian sudah mendapatkan kelas, nanti perpustakaan akan meminta data kelas tersebut ke sekolah ya. Langsung kami buatkan akun Smart Library. Nanti dari perpustakaan akan kami kirim ke wali kelas. Nanti dari wali kelas akan diberikan ke kalian username dan passwordnya. Satu siswa bisa meminjam 2 buku dengan durasi 1 buku masing-masing 7 hari. Dan itu bisa diperpanjang. Ya, itu bisa diperpanjang. Bentuknya adalah sekali lagi buku digital. Jadi selama belajar dari rumah, selama masa pandemi seperti ini, kalian memang belum diperbolehkan datang ke perpustakaan. Sekali lagi, selama masa PPKM darurat, selama masa belajar di rumah, kalian memang belum diperbolehkan datang ke perpustakaan. Tapi kalian masih bisa melakukan, membaca karya-karya perpustakaan yang itu tadi, karya dari Gramedia ya, melalui aplikasi Smart Library. Tapi nanti jika masa PPKM darurat sudah selesai dan sudah masuk ke pembelajaran adaptasi kebiasaan baru ya, kalian sudah datang ke sekolah, itu perpustakaan kabarnya boleh dibuka dengan kapasitas yang terbatas dengan protokol kesehatan. Tapi itu nanti ketika sudah masuk masa pembelajaran adaptasi kebiasaan baru ya. Tapi untuk saat ini kalian belum boleh datang ke perpustakaan. Nanti juga mungkin bisa diselipkanlah di akhir video ini media video promosinya tentang Smart Library itu seperti apa atau tutorialnya seperti apa, mungkin nanti akan diselipkan di akhir video ini atau nanti juga akan dibagikanlah oleh wali kelas kalian. Jadi itu tadi ya. Selanjutnya, Pak, apakah sekarang saya harus daftar ke perpustakaan? Tidak. Perpustakaan SMA 1 Cirwas mulai tahun 2020 kebijakannya adalah seluruh keluarga besar SMA 1 Cirwas, baik guru, TU maupun siswa, tidak mesti mendaftar karena sudah kami anggap sebagai anggota perpustakaan. Ya. Bahkan kalian jika masuk ke masa belajar adaptasi kebiasaan baru, maksudnya sudah boleh datang ke perpustakaan, itu kalian tinggal membawa kartu pelajar. Kartu pelajar tersebut sudah hybrid, sudah digabung dengan namanya kartu perpustakaan. Jadi sudah tidak lagi daftar sebagai anggota, karena sudah dianggap sebagai anggota. Dan sebagai ketiga, ya, perpustakaan SMA 1 Cirwas tidak mengembalikan buku, tidak mendenda atau barang, ya. Kalian jangan mau atau jangan percaya jika ada kabar bahwa itu harus memberikan uang atau barang. Lanjutkan bahwa di perpustakaan SMA 1 Cirwas mulai tahun 2020 ya. Pokoknya gini deh, sekarang kebijakan di SMA 1 Cirwas itu gini. Dendanya jika kalian terlambat mengembalikan buku tidak lagi atau tidak berbentuk uang ataupun barang. Jadi kalian jangan mau dan jangan percaya jika kalian mengembalikan buku nanti telat ya, sehari 2 hari harus memberi barang atau buku, itu tidak. Ya, kecuali kalian menghilangkan buku baru kalian harus membeli buku dengan yang sama, buku yang sama yang kalian hilangkan. Tapi kalau misalkan terlambat mengembalikan buku itu tidak lagi didenda atau tidak didenda uang ataupun barang. Terus dendanya apa? Dendanya adalah kalian tidak dapat meminjamkan buku selama kalian sesuai hari yang kalian terlambat. Misalkan si A terlambat 2 hari, ya berarti 2 hari tidak bisa mendapatkan layanan perpustakaan. Dan juga jika kalian tidak mengembalikan buku selama 1 tahun gitu ya, pokoknya nanti setiap bagi rapot dan setiap bagi ijazah, rapot dan ijazah itu akan ditahan jika kalian belum mengembalikan buku. Jadi kalian syarat mengambil ijazah itu harus ada namanya bebas pustaka, surat keterangan bahwa kalian sudah tidak lagi mempunyai pinjaman di perpustakaan. Itu ya. Yang selanjutnya adalah
perpustakaan SMA Matieri Ciruas pokoknya mempunyai 2 media sosial yang bisa kalian ikuti. Pertama melalui website ya, perpus.sman1ciruas.sch.id. Yang kedua, kami juga mempunyai Instagram. Kalian bisa tanya di sana tentang perpustakaan lebih lanjut. Instagram yang bernama @perpustakaan.sman1ciruas. Itu official akunnya. Ya. Mengenai hal-hal lain yang perlu ditanyakan, silakan kalian langsung kirim DM atau kirim pesan ke Instagram perpustakaan SMA Ciruas. Ya. Tutorial Smart Library semua akan kita taruh di Instagram. Baik, karena waktu yang terbatas, mungkin demikian cerita saya tentang perpustakaan SMA Ciruas, dari mulai perpustakaan awal sampai perpustakaan digital. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk interaksi lebih lanjut, saya ulangi lagi, silakan ke Instagram SMA Ciruas, kalian bisa kirim pesan ke sana. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciruas, pada Bapak-Bapak, Ibu dan guru serta staf TU, dan juga anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciruas, wabil khusus kepada para peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama sekali adalah nikmat kesehatan terhadap kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan MPLS online tahun 2021. Selawat bering salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para kerabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan materi sosialisasi narkoba di kalangan remaja. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Ya, gimana kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Maka baiklah, saya perkenalkan diri dulu. Saya nama Bakhtarudin SPD MSI, adalah guru semancir, tepatnya mengajar kimia di kelas 12. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang narkoba. Ya, kalian sudah tahu semua tentang narkoba? Pasti bukan hal yang asing bagi kalian tentang narkoba ya, karena di zaman milenial kayak gini ya, atau boleh dikatakan kalian itu adalah kaum di atas kaum milenial, kaum Z ya. Ya, karena kalian sudah mengenal teknologi dari kalian lahir gitu. Nah, narkoba ya sesuatu yang harus disampaikan kepada para remaja. Ya, bukan berarti kalian harus mengikutinya, tetapi sebaliknya harus menjauhinya. Ya, karena kalau kalian sudah kenal bahaya narkoba, kalian sudah harus wajib menjauhinya. Di kehidupan di era modern sekarang ini,
ya, segala hal bisa dilakukan dengan mudah, ya. Hanya berbekal teknologi, ya, hampir semua didapatkan dengan mudah, termasuk masalah narkotika dan obat terlarang, ya, yang peredarannya semakin, ya, terselubung dan rentan untuk diikuti oleh para remaja. Tentu dampaknya berupa tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan ini tentu sangat meresahkan orang tua kalian. Selain manfaat yang baik tentang narkoba di bidang kedokteran, yaitu di dalam bidang pengobatan, ya, narkoba juga sangat berbahaya apabila salah dalam penggunaannya. Mungkin ada beberapa obat yang termasuk jenis narkoba atau golongan G yang sering digunakan untuk pengobatan di bidang kedokteran, ya, seperti untuk pengobatan para pasien yang kena stres dan sebagainya, ya, karena fungsinya sebagai obat penenang. Namun pada dosis yang berlebihan atau di luar dosis dokter, ini bisa menimbulkan efek kecanduan. Efek kecanduan ini adalah sesuatu yang dia harapkan oleh pemakai, tetapi sangat berbahaya, ya, bagi pemakai itu sendiri. Baiklah. Ya. Dewasa ini, ya, penyalahgunaan narkoba sering terjadi di kalangan remaja. Ya, mula-mulanya ya cuma coba-coba, ya, sebagai alasan utamanya, karena ingin membuktikan apakah benar, ya, dampak yang diinginkan itu begini begitu sesuai yang ditawarkan oleh oknum, gitu ya. Sehingga awalnya coba-coba, ya, kemudian terus mencoba, akhirnya ketagihan. Nah, kalau sudah kecanduan ini berbahaya. Biasanya para remaja berusaha untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan stok cadangan agar dampaknya terus bisa dirasakan terus, ya. Nah, apa sih itu narkoba? Ya, narkoba kepanjangannya adalah narkotika dan obat-obat terlarang atau obat-obat berbahaya, ya. Atau narkoba nama lainnya juga nabza atau narkotika, psikotropika dan zat aditif, ya, yaitu bahan kimia bahan zat alami atau bahan kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh kita, baik secara oral, ya, berupa diminum, ya, dihirup, dihisap, disedot, ya, ataupun melalui injeksi atau suntikan. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan efek ketergantungan baik secara fisik ataupun secara psikologis. Nah, itulah yang narkoba, ya. Jadi jangan coba-coba, gitu ya. Ini berbahaya, ya, kalau sudah ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkoba yang harus kalian ketahui, ya, pertama adalah ganja. Ya, tahu kan ganja, ya? Ya. Ganja ini menyebabkan penggunanya ingin makan terus. Ya, makanya wajar kalau ganja itu dulu digunakan orang sebagai penyedap makanan kalau di Aceh, ya. Ya, tapi sekarang sudah tidak boleh karena menimbulkan efek ketergantungan. Ini yang berbahaya. Yang kedua adalah sabu atau amfetamin. Ini akan menyebabkan penggunanya merasa kuat dan terus merasa kenyang. Jadi walaupun gak makan seharian tetap merasa kenyang dan tetap merasa kuat. Ya. Ketiga adalah ekstasi, ya, yaitu yang sering digunakan di tempat hiburan malam, ya, karena ini bisa menimbulkan efek fly, terbang, ya. Yang keempat adalah tembakau cap gorila. Ini menyebabkan penggunanya cenderung berhalusinasi, berhalu, gitu ya. Kelima adalah flaka. Ini akan membuat penggunanya seperti zombie, ya, seperti yang ada di game itu, zombie, ya. Bahaya, ya, kalau kalian udah jadi zombie. Mau kan kalian jadi zombie? Ya, tentunya tidak, ya.
Ya, keenam adalah jamur tai sapi atau Megis mushroom ya. Dan juga obat-obat terlarang yang termasuk daftar G, yaitu obat-obat yang biasa dijual di apotik ya, tetapi penggunaannya harus dengan resep dokter ya. Jadi nggak boleh digunakan tanpa resep dokter ya. Nah, bagaimana ciri-ciri pengguna narkoba? Ya, pertama, ya awas nih ya, kalian kalau ada menemukan teman kalian mempunyai ciri-ciri seperti ini perlu dicurigai apakah teman kalian itu pemakai atau tidaknya. Ya. Tapi jangan salah satu aja langsung dituduh ya. Ya, ini ciri-ciri. Pertama adalah ciri-cirinya adalah pertama, jika diajak bicara jarang mau kontak mata. Ya, tapi jangan ini langsung diponis ya. Ada orang kadang-kadang memang kurang percaya diri, jadi kalau ngomong ke seorang jarang kontak mata. Ya, tetapi ini salah satu cirinya. Jadi kalau ngomong sukanya miring melulu, ya, seolah-olah yang melihat itu kupingnya bukan matanya. Ya. Yang kedua, ya, para pemakai biasanya kurang bisa menjaga keseimbangan. Ya, jadi jalannya suka sempoyongan. Ya. Jadi para pemakai ini ya tidak bagus kalau dia mengendarai kendaraan mobil ya misalnya ya, karena ini bisa berbahaya. Yang ketiga, kalau bicara suka pelo atau cadel ya. Jadi ngomongnya nggak jelas, cadel. Ya. Yang keempat, ya para pecandu narkoba biasanya suka emosional, ya, mudah tersinggung dan temperamental. Jadi gampang ngamuk. Ya, orang ngomongnya benar, ngamuk. Ya, nggak sesuai dengan keinginan dia gitu. Yang kelima, jika diajak bicara suka kurang nyambung. Ya. Jaka sembung bawa golok gitu ya. Ya. Atau ngomongnya ngeyel terlalu pede ya. Ya. Semau gue ngomongnya. Yang keenam, ya, jika keluar rumah, nih udah suka sembunyi-sembunyi atau bersifat tertutup, ya. Ya. Yang ketujuh, ya biasanya para pengguna narkoba ini bersifat keras kepala, susah dinasihati, ya. Jangankan dengan orang lain, orang tua sendiri susah dinasihati. Ya. Yang kedelapan, ya sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia perbuat sendiri. Jadi dia yang salah, tapi orang lain yang suka disalahin. Tuh ya, itu ciri-ciri narkoba ya. Ya. Oke ya, jadi kalau udah ada teman kalian atau saudara kalian mempunyai ciri-ciri tersebut, ya patut dicurigai gitu ya. Nah kemudian ya kalian wajib mengenali bahaya narkoba ya, karena mengancam jiwa ya. Peredaran narkoba ya bisa dilakukan melalui apa saja, bahkan ada beberapa cara yang mungkin hingga kini belum teridentifikasi, sehingga penyalahgunaan narkoba masih sangat mungkin terjadi. Remaja ini menjadi target yang paling empuk ya bagi para pemasok dengan iming-iming manfaat yang akan didapat. Ya. Hal ini jangan sampai terjadi ya. Oleh sebab itu kalian harus mengenal ya apa ya yang akan mengancam ya. Kalau kalian sampai kecanduan tentang narkoba. Ya. Nah, bahaya yang akan mengancam kalian antara lain ya. Pertama, halusinasi atau halu. Ya. Tahu kan halu? Ya, hayalan tingkat tinggi. Ya, di mana para pemakainya jadi penghayal seolah-olah dia berada di dunia nyata, tetapi sesuai dengan keinginannya. Ya, dia menghayal sesuai dengan keinginannya, kehendak nafsunya. Nah, tetapi seolah-olah nyata, sehingga pemakainya tak ingin keluar dari dunia hayal. Ya, selagi dia mengkonsumsi obat, dia terus di dunia hayalnya seolah-olah nyata. Tetapi kalau sudah efeknya sudah hilang, dia kembali ke keadaan normal. Nah, ini dia tidak terima. Jadi para pemakai itu akan selalu pengennya di dunia hayal saja.
Nah, ini yang disebut dengan efek halusinasi. Ya, jangan sampai ya kalian terkena efek halusinasi, jadi tidak mau menerima dunia nyata. Ya. Efek ini biasanya dirasakan saat pengguna ya beberapa jam setelah mengkonsumsinya. Ya, pengguna jadi susah untuk fokus, ya, dan ini sangat berbahaya ya. Yang kedua, bahaya narkoba itu adalah berubahnya sel saraf dalam otak. Ya. Pengguna narkoba dalam jangka panjang ini berdampak pada rusaknya sel-sel saraf otak. Ya. Mau nggak sel-sel saraf otaknya rusak? Tentu enggak ya, sangat sulit untuk merubahnya. Ya. Nah, kalau sel-sel saraf otak ini sudah rusak, nah efeknya tidak akan langsung hilang. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun untuk kembali normal. Walaupun kalian sudah tidak pakai, dia tidak langsung hilang ya efeknya. Tetapi butuh waktu dan pengobatan yang khusus untuk mengembalikan sarafnya kembali seperti normal gitu ya. Ketiga, pemakai ya kalau udah kecanduan biasanya jadi kebingungan dan bisa-bisa hilang ingatan. Ya, bingung, merasa linglung, kehilang ingatan. Nah, ini adalah bahayanya dari narkoba. Ya, kalau pemakainya sudah kecanduan. Ya. Nah, ini tentu akan berdampak pada perubahan perilaku, ya. Karena menurunnya kesadaran dari pemakai. Yang keempat, yaitu bisa menimbulkan kejang dan bahkan kematian. Ya. Dampak yang cukup serius dari penggunaan narkoba ya jika digunakan pada dosis yang berlebihan ya ini yang dikenal dengan overdosis ya. Ini akan membuat ya tubuh ya kehilangan kemampuannya untuk menetralkan kandungan dari obat terlarang tersebut sehingga bisa menimbulkan kejang-kejang ya perilaku psikotik dan bahkan bisa ya kehilangan nyawa. Ini yang sangat kita takutkan. Kelima adalah kehilangan keseimbangan tubuh. Ya, beberapa jenis narkoba dapat mempengaruhi saraf otak dan organ keseimbangan di telinga. Sehingga ya, tubuh dapat mengalami gangguan keseimbangan. Nah, hal ini dikarenakan otak ya yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan gerakan ini akan terganggu. Oleh sebab itu, ya para pemakai narkoba itu tidak diperolehkan mengemudi, ya sangat berbahaya. Yang ketujuh, ya ini risiko yang banyak sekali yang sangat ditakuti yaitu penyakit jantung, ya karena penyakit jantung ini adalah ujung-ujungnya adalah kematian. Narkoba, ya yang terdapat, ya beberapa jenis efek yang ditimbulkan yaitu terhadap jantung. Ya. Secara umum penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya aliran darah ke otot jantung yang akhirnya menyebabkan terjadinya yang namanya serangan jantung. Ya, jadi berisiko besar ya bagi kalian pemakai narkoba ini ke penyakit jantung. Nah, oleh sebab itu pemerintah sangat mewanti-wanti, sangat berusaha keras untuk agar narkoba ini jangan sampai ya menjangkit kepada atau digunakan oleh para remaja ya, secara tidak normal ya, dan jangan sampai lah gitu ya ada remaja yang mau coba-coba tentang narkoba karena ini sangat berbahaya. Ya. Ada berbagai usaha dari pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba ini. Ya. Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas tentang narkoba mengatakan bahwa katanya saya ingin agar ada langkah-langkah masalah narkoba ini, pemberantasan narkoba. Ya, dia berharap ya
bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi, lebih komprehensif ya, yang dilakukan secara terpadu. Adapun strategi operasional penanganan masalah narkoba ya antara lain pertama adalah pencegahan. Pada tahap pencegahan yaitu dengan membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, salah satunya adalah sosialisasi di lingkungan masyarakat dan termasuk di lingkungan para remaja yaitu di sekolah ini. Ini adalah dalam rangka pencegahan. Yang kedua pemberantasan. Dalam pemberantasan ini mengungkap dan menindak sindikat kejahatan narkoba dan menghukum berat ya dan menyita aset-aset kejahatan narkoba. Dari ini terbukti bahwa pemerintah tidak main-main tentang narkoba ya, di mana para pengedar biasanya dijatuhi hukuman mati gitu ya. Ya ini memang pantas untuk diberikan karena bahayanya sangat dahsyat ya. Yang ketiga adalah rehabilitasi, yaitu memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba supaya kembali kehidupan sehat dan produktif lagi. Ya, jadi pemulihan secara intensif ya kepada para pencandu ya. Berikut. Baiklah, ada 6 perintah Presiden RI ya sehubungan dengan pemberantasan narkoba ini. Pertama, sektor seperti BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea Cukai harus bergerak secara bersama, bersinergi, ya semua kementerian, lembaga menghilangkan ego sektoral karena semuanya harus mengkeroyok rame-rame tentang narkoba ini. Yang kedua, menyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba, tapi juga penanganan hukum itu harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaring-jaringan yang terlibat. Yang ketiga, tutup semua celah penyeludupan narkoba karena narkoba ini sudah merasuk kemana-mana. Tutup celah semua penyeludupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk baik di pelabuhan maupun di bandara-bandara serta pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di negara kita. Keempat, Presiden meminta agar digencarkan kampanye kreatif tentang bahaya narkoba dan kampanye ini utamanya menyasar generasi muda. Ya. Salah satunya adalah di sekolah. Gitu. 5, perlu peningkatan pengawasan yang ketat pada lapas, ya, sehingga lapas tidak dijadikan pusat peredaran narkoba. Ya, karena lapas adalah salah satu ya media yang sering digunakan untuk pengendara narkoba. Keenam, terkait rehabilitasi penyalahgunaan dan pencandu narkoba, program rehabilitasi harus berjalan efektif sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bisa betul-betul terputus. Nah, peran seluruh elemen bangsa dalam penanganan narkoba yaitu pertama, adanya komitmen diri di mana seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, komunitas, dan lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap dari narkoba. Kedua, adanya regulasi anti narkoba, penerbitan regulasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Ketiga, konsolidasi kekuatan. Seluruh elemen pemerintah, swasta dan masyarakat harus berkontribusi dalam P4GN. Yang keempat, bersih narkoba, mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintah, tempat kerja, kampus dan sekolah yang bersih dari narkoba. Yang kelima, deteksi dini, artinya penyelenggaraan tes urin
secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, itu yang dapat ya Bapak sampaikan seputar sosialisasi narkoba. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa sosialisasi ini ya mudah-mudahan kalian sudah mengenal tentang narkoba, bahaya narkoba, dan bertekad untuk tidak akan ya menyentuh yang namanya narkoba. Tidak ada istilah coba-coba ya. Ya, obat kok dicoba-coba ya kan? Apalagi yang namanya obat berbahaya seperti narkoba ini ya. Jangan sampai ya kalian mendekatinya, jauh sejauh-jauhnya ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Bapak ucapkan terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.